Shalom, selamat malam sahabat Profmood. Jumpa kembali di PD Online Peduki Profmood. Malam ini temanya menghitung berkatmu yang akan dibawakan oleh Bro Alex Yuniarto. Selamat malam Bro Alex. Malam. Gimana kabarnya hari ini? Nggak kebanjiran kan? Enggak. Puji Tuhan, Tuhan. kagak. Oke. Untuk teman-teman yang bertugas malam ini, WL dengan Dedi, Singer, Chris, dan Cidina, Femix, Silviho, Song Arranger, Roni, Sound Expert, Ko Albert, Pagar Doa, Herlina, dan Yovita. Oke, mari teman-teman kita siapkan hati untuk memulai persekutuan doa malam ini. Silakan Bro Dedi. Ya, shalom. Malam teman-teman semua. Malam Ko Alex. Malam. Ini Ko Alex nggak bosan-bosannya nih sama teman-teman Profmood ya Ko. Mantap ya Ko. Pokoknya siap kasih kita semangat yang baru nih buat kita Ko. Yang dimana hari ini hujan, lemes, lesu, dingin ya kan. Tapi malam hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan sama Ko Alex. Jasnya bagus, boleh pinjem nggak? Apa kok? Jasnya bagus. Ntar di-share di WA aja kok, alamat terkirim. Okay. Iya. Oke. Malam hari ini kita bersama-sama kembali boleh berkumpul, kita boleh bersekutu di dalam doa. Ya, meskipun secara online tetapi kita memiliki satu hati untuk semakin dekat dengan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah malam hari ini kita buka hati, kita siapkan segala kondisi apapun yang boleh kita bawa malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi, menaikkan pujian dan penyembahan. Itu semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Sebelum kita mulai, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan untuk teman-teman dan kita semua yang sungguh percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk, kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita malam hari. Sama-sama. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Amin ya teman-teman semua. Di saat kita mau sungguh-sungguh datang mencari wajah Tuhan Yesus,
Dan kita juga berusaha untuk semakin dekat dengan Dia. Kita cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan buat teman-teman dan kita semua. Yang pada malam hari ini juga dengan segala setiap masalah, pergumulan yang masih ada dalam kehidupan kita saat ini, tetapi kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, mau duduk diam, mau menaikkan pujian penyembahan, untuk sungguh-sungguh kita mau mencari dahulu kerajaan Allah, dan semuanya nanti akan Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan untuk kita semua, segala kebutuhan kita. Amin. 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 Ya. Saat ini kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Dan sebelum kita memulai untuk persekutuan doa kita secara online malam hari ini, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa kami, Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhususnya malam hari ini, saat ini Bapa, kami mau belajar terus bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu. Melalui firman-firman-Mu Bapa. Dan menjadi juga pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Namun kami masih banyak akan segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat. Kami mohon kepadamu Bapa, biar Kau curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, roh pengertian atas hadir kami masing-masing yang malam hari ini boleh bergabung secara Zoom maupun di channel YouTube-nya Prof Mut Bapa, agar roh pengertian itu membuat kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, yang pada malam hari ini kami datang dengan segala rasa syukur kami Bapa. Dan tak henti-hentinya Bapa, kami mau mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami mau menaikkan syukur kami atas segala cinta-Mu karena anugerah-Mu Bapa, yang sungguh nyata dan sungguh ajaib untuk setiap kami. Kami mau menaikkan segala puji syukur kami hanya kepada-Mu Bapa. Dan biarlah di saat kami mengangkat tangan kami, Engkau turun, tangan-Mu turun menjamah setiap kami Bapa, menjamah setiap hati kami. Dan ucapan syukur ini hanya kepada-Mu Bapa. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biar terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Mari teman-teman semua resapi dan boleh kita naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita buat segala kebaikan Tuhan Yesus yang sepanjang hari ini kita rasakan. Ku naikkan syukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan segenap hatimu katakan segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan sungguh-sungguh katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Terpuji namamu. Terpujilah namamu. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar kau naikkan setiap ucapan syukur-Mu. Biar kau puji Dia. Dia Allah yang baik untuk setiap kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sanggup menaungi setiap hati kita, setiap pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini. Biar kau perkatakan kepada Yesus, terima kasih Tuhan atas segalanya. Atas segalanya yang terjadi dalam hidup kami. Kau selalu ada. Kau selalu ada Tuhan, menyertai setiap kami. Pimpin langkah kami Tuhan, tuntunlah setiap tindak laku kami. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Untuk hari ini
atas setiap kondisi keadaan kami. Engkau senantiasa melindungi kami dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau mau menaikkan setiap ucapan syukur atau mau perkatakan sesuatu untuk kebaikan Tuhan, boleh di-unmute sendiri ya untuk boleh mengungkapkan bersama-sama kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu baru dalam seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemulihan dan pengorbanan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan kepadaku pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau penolong dan pelindungku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap pekerjaan dan usaha kami masih ada sampai dengan saat ini, itu semua Engkau pelihara buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Engkau mengetahui setiap isi hati kami Bapa yang pada malam hari ini penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan segala nilai-nilai kehidupan yang baik kami rasakan daripada-Mu Bapa. Engkau mengetahui setiap isi hati daripada teman-teman yang di rumah dan dimanapun mereka berada. Itu tak henti-hentinya mau menaikkan setiap ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu. Dan pada malam hari ini pun Bapa kami mengucap syukur kami boleh berkumpul bersama-sama kembali. Meskipun kondisi yang saat ini masih diadakan secara online Bapa, tetapi tidak mengurangi sukacita kami. Tidak mengurangi iman kami akan mendengarkan firman-Mu, mengalami peneguhan-peneguhan dan pengajaran pada malam hari ini melalui firman-firman yang akan ditaburkan melalui Ko Alex. Terima kasih Bapa, dan biarlah Kau tutup bungkus kami dari awal sampai dengan akhir untuk persekutuan doa kami secara online malam hari ini Bapa. Dan kami percaya roh sukacita, roh kedamaian Engkau pun curahkan buat kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dan kami mau memulai untuk memuji menyembah-Mu Bapa,
membawa sukacita ini untuk kemuliaan nama-Mu. Segala berkat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya mau sapa teman-teman lagi. Shalom. 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 Ya mungkin ada yang belum membukakan kameranya, boleh diaktifkan terlebih dahulu. Kita boleh sapa kiri kanan, mungkin atas bawah dari layar handphone ataupun laptop teman-teman masing-masing. Kita boleh melihat wajah-wajah yang penuh sukacita malam hari ini, amin. Amin. Iya. Penuh sukacita. Walaupun tadi ada yang kehujanan, mungkin ada yang banjir juga, tetapi puji Tuhan saat ini sudah Tuhan tenangkan dengan cuaca yang sejuk, adem, dingin mungkin. Tetapi kita bersukacita, kita datang berkumpul, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Mungkin ada firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Betul ya teman-teman ya? Mungkin kalau di kata-kata sih gampang ya, bahagialah, senyum kek, sukacita kek. Kalau dikasih tahu ya gampang ya, tapi kalau mengalami sukacita dan bahagia itu mungkin saat kita mengalami kesedihan, mengalami kekecewaan, gak mudah ya teman-teman ya. Tetapi pada malam hari ini, di saat kita melihat wajah teman-teman masing-masing yang pada malam hari ini boleh bergabung secara online ini, kita melihat wajah-wajah yang sukacita. Boleh teman-teman di rumah menampilkan wajah yang sukacita, wajah yang penuh dengan senyuman yang bahagia. Kita mau bersukacita, memuji, dan kita mau bergembira untuk menaikkan pujian ini. Lagu ini sederhana, ya kan? Lagu ini cukup sederhana, tetapi kalau dinyanyikan dengan penuh sukacita, dengan iman, sungguh boleh mengalirkan sukacita, kedamaian buat kita semua pada malam hari ini. Yuk, sama-sama. Hati yang gembira, ku datang padamu. Hati yang gembira, ku puji nama-Mu. Hati yang gembira, ku angkat tanganku. Hati yang gembira, ku puji nama-Mu. Sekali lagi teman-teman dari awal, liriknya sederhana, tetapi kalau kita bersungguh-sungguh dengan sukacita, sungguh dapat bermakna untuk kita semua. Hati yang gembira, ku datang padamu. Hati yang gembira, ku puji nama-Mu. Hati yang gembira, ku angkat tanganku. Hati yang gembira, ku puji nama-Mu. Kita sorakan haleluya. Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Haleluya teman-teman semuanya, puji nama Tuhan. Kita boleh merasakan sukacita. Ya meskipun kondisi kita saat ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang mengalami berbagai masalah, tantangan di dalam kehidupan. Tetapi kita mau terus bawa bagaimana
Kita mau menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita mau menularkan sukacita, kebahagiaan kita buat orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya teman-teman. Biarlah saat ini kita boleh mengambil sikap, kita tenangkan hati, kita mau merasakan hadirat Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah kita fokuskan hati pikiran kita saat ini, melihat segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Terlebih atas segala mujizat-mujizat yang telah terjadi untuk setiap kita yang kita alami sampai dengan saat ini. Kesembuhan, pemulihan, baik secara finansial, relasi, atau apapun yang kita alami saat ini, kondisi yang mungkin tidak mudah untuk kita semua kita lewati. Tetapi biarlah saat ini kita tenang di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melihat wajah Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia yang meneguhkan setiap kita untuk melewati badai kehidupan ini. Mari teman-teman semua, kita turut merasakan kuasa Roh Kudus menyertai kita selalu. Yang telah dicurahkan Tuhan Yesus buat memimpin setiap langkah kita untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk bangkit dari segala ketakutan, kekhawatiran kita. Untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah sama-sama kita mau tenang di dalam hadirat Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sungguh kami kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Engkau mendengar setiap isi hati kami saat ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Romo mengalir dari tempat yang tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama dengan iman katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sungguh kan kami tenang, Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami kan tenang bersamamu, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, biar kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus Tuhan, biar roh-Mu terus mengalir, biar roh terus mengalir Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau, biar nama-Mu Tuhan diagungkan, dimuliakan. Bila saat ini kau sembah Dia, sembahlah Allah kita, Allah yang agung, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh kudus. Ia mulia. Biarlah dengan segenap hatimu kau sembah Dia. Berkatakanlah, sungguh Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang sungguh agung, Kau Allah yang maha tahu. Dan terus perkatakan di dalam hatimu ataupun di dalam mulutmu, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Kami sembah Kau Tuhan. Kami kan tenang bersama-Mu Tuhan. Dan biarlah di saat-saat hening ini, kami dengan bersungguh-sungguh didatang di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan jamahan kasih-Mu atas setiap pemulihan, kesembuhan, pemulihan dari segala luka-luka di dalam kehidupan kami, luka-luka dari kekecewaan. Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan Engkau bekerja. Engkau masih bekerja sampai dengan saat ini untuk setiap kami.
Bila ada teman-teman yang memiliki sabda pengetahuan malam hari ini yang boleh disampaikan untuk kita semua, boleh kembali meng-unmute mikrofonnya sendiri ya. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Bila ada yang malam hari ini sungguh mengalami kekecewaan atau merasakan hatinya penuh dengan kegalauan, bila kau datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan penghiburan dan kelegaan bagimu. Apapun yang malam hari ini engkau minta kepada Bapakku yang di surga, melalui namaku Yesus, Dia akan menyediakan itu semua bagimu. Percayalah. Ya Bapa yang penuh kasih, sungguh kami merasakan jamahan kasih-Mu Bapa, memenuhi setiap kami yang malam hari ini hadir dengan segenap hati, memuji dan menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dengan iman Bapa, sungguh kami percaya atas setiap pemulihan kesembuhan yang mungkin kami rasakan sampai dengan saat ini, itu semua karena kebaikan dan belas kasih-Mu untuk setiap kami. Dan kami percaya, kami bawa di dalam setiap kehidupan kami hari demi hari, dimanapun kami berada Bapa, kami mau terus belajar menjadi pribadi yang baik, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami mau selalu belajar bagaimana kami dapat menghadirkan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Dan pada malam hari ini, sungguh nyata Bapa, hadirat-Mu untuk setiap kami. Kami dengan segala kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, pengajaran melalui firman-Mu juga Bapa yang akan disampaikan Ko Alex Bapa untuk kami malam hari ini. Kami percaya itu semua karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk Ko Alex, untuk kami juga. Dan biarlah Kau pakai Ko Alex Bapa atas setiap pengajaran firman yang boleh ditaburkan pada malam hari ini, sungguh dapat berbuah untuk kami, dapat kami praktekkan juga di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga firman-firman itu dapat berbuah menjadi lebat Bapa, dan kami dapat membagikan untuk orang-orang yang mungkin ada di sekitar kami, lingkup pekerjaan usaha kami, dan terkhususnya keluarga kami Bapa. Kau pakai Bapa, Ko Alex untuk menyampaikan firman-Mu,
melalui sharing-sharing pengalamannya yang kami percaya itu akan memberikan kekuatan yang baru, peneguhan untuk setiap kami yang malam hari ini kami datang dengan segenap hati untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami serahkan Bapa, segala ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Allah yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan, Ko Alex. Oke, shalom teman-teman Sobat Profmut yang dikasih oleh Tuhan. Saya paling suka kalau diundang Profmut, Ko Albert. Kenapa? Kalau di Perduki yang lain, saya dipanggilnya Bapak kok. Tapi di Perduki profesional muda, saya selalu dipanggil Koko. Jadi saya selalu berasa muda, Bapak Ibu, teman-teman tuh kan Bapak Ibu lagi kan kebiasaan. Sobat-sobat Profmut yang dikasih oleh Tuhan. Semoga nggak bosan ya, teman-teman Profmut. Gitu. Enggak dong, kok. Yang setahun berapa kali bro saya dipromot bro? Ada kali 5 kali ya? 2 bulan sekali saya. Oke, nggak apa-apa. Baru sekali tahun ini kok. Oh iya, sekali tahun ini benar ya. Tapi kayaknya akan counting down berapa kali lagi ntar dipromot. Sorry bro, sampai jujur bahan gua habis bro. Bahan gua habis. Ya. Oke. Tapi nggak habis-habis ya pokok cerita dari Ko Alex. Ya semoga deh, semoga iya kok. Ya teman-teman. Gini, belum telat ya, walaupun udah Januari, selamat tahun baru, menjelang Cincia ya Ike ya. Bentar lagi kita Happy New Year, ya, menjelang Cincia, Kyonghi. Semoga tahun 2022 ini tahun yang lebih baik. Amin. Dan membuat kita sesuai dengan tema malam hari ini lebih sering menghitung berkat daripada menghitung keluhan-keluhan kita. Ya. Ini Roni kemarin kasih bahan, kasih tema cukup menantang buat saya. Temanya menghitung berkat-Mu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita menghitung berkat Tuhan kayaknya gimana, Bro? Kalau kita menghitung berkat Tuhan itu kayaknya susah gitu ya. Tetapi kalau mulut kita keluar kata-kata, Tuhan kok gue capek ya, Tuhan kok gue begini, Tuhan kok gue dipecat, Tuhan gue gaji dipotong, Tuhan gara-gara pandemi, Tuhan gue sampai saat ini masih jomblo. Jadi kata-kata di dalam mulut kita itu keluarnya adalah keluhan, dan keluhan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tuh kan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ini banyakkan anak-anak muda, gue Bapak Ibu lagi. Biasa bro. Menyesuaikan aja ini kok. Bapak Ibunya cuma Albert doang gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau kita seperti itu berkenan di hadapan Tuhan apa enggak sih? Kalau mulut kita komplain, mulut kita mengeluh terus gitu ya, apakah itu menyukakan hati Tuhan? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, aku share screen ya sebentar. Ya, oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Saya lihat tadi ada Pak Suwanto Dodo, ada senior saya di sini. Shalom Bro Suwanto Dodo, Pak Dodo. Gambarnya, gue nggak tahu gimana gitu ya, kalau sekarang pakai Office 365 tuh ada suggestion gambar. Ketika gue ketik gitu ya, saya ketik menghitung berkatmu yang keluar, lagi ngepul gini, Ko Albert ya. Ini kalau lagi minum teh gitu ya sambil minum kopi sambil makan singkong atau makan apa gitu, kayaknya wah hidupku yang nikmat sekali gitu. Mungkin begitu ya kali kalau bete makannya suggestion daripada PPT-nya begitu ya. Gambarnya ini teh gitu ya. Nah, tema hari ini berbicara bikin lapar aja, Bro. Kenapa? Bikin lapar aja. Ya. Menghitung berkatmu, kayaknya Pak Albert belum makan tuh ya, betul ya. Oke, nah teman-teman, ketika saya mencari bahan ini tadi gitu ya, menyiapkan PPT ini, saya ketik count your blessing keluar begini gitu ya. Ya, di sini tulisannya bagus banget, count your blessing, not your worries gitu ya. Kamu tuh harus menghitung berkat-berkatmu daripada kamu khawatir gitu ya. Pertanyaannya, apakah teman-teman, Anda pernah mendaftarkan berkat Tuhan yang pernah Anda terima? Saya mau tanya sama Ike. Nggak apa-apa ya, Kak ya?
Saya mau tanya apakah kamu pernah mendaftar nih berkatnya Tuhan yang sudah kamu terima? Ya, sebetulnya sih ya kalau mengingat-ingat iya, tapi sampai bikin listing gitu mah enggak deh. Oke. Kalau bikin daftar curhat, daftar keluhan, mungkin pernah kali ya. Pastilah itu. Nah, ini pertanyaan reflektif sebenarnya buat kita semua. Apakah Anda pernah tuh mendaftarkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, berkatnya Tuhan dalam hidup kita? Di awal tahun ini saya mau mengajak teman-teman selama tahun 2021 kemarin, kita tuh dapat blessing apa sih dari Tuhan? Kita tuh dapat berkat apa sih dari Tuhan? Mungkin yang diingat COVID, gara-gara COVID, gaji gue dipotong, gue di PHK, gara-gara COVID, nyokap gue sakit, ya. Yang dipikirkan itunya. Alangkah indahnya kalau yang di dalam benak kita, pikiran kita, hey, gue kena COVID, tapi puji Tuhan gue sembuh loh. Yang dilihat itunya, ya. Tapi seringkali yang terjadi adalah gue kena COVID nih, parah, waduh, gue hampir lewat. Ya, teman saya tuh kalau cerita begitu, wah, gue kena COVID, gue parah, katanya, gue hampir lewat, Mbak. Pokoknya yang jeleknya mulai diomongin, tapi dibilang sembuhnya nggak diceritain. Ya, terus, aduh, gaji gue dipotong banyak nih dalam hati saya. Kalau saya memang waktu kemarin ini saya akan cerita sharing, waduh, gaji gue dipotong, perusahaan gue kolaps. Alangkah indahnya, teman-teman, ketika berpikiran seperti itu, berpikiran seperti ini. Aduh, gajiku dipotong nih. Bersyukur gajiku cuma dipotong. Ada begitu banyak orang saat ini nggak punya kerjaan. Di PHK. Nah, jadi aku ambil dua sisi gitu ya, Pak, teman-teman ya. Apakah mulut kita itu memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan di tengah apapun yang kita alami, menghitung blessing dari Tuhan, ya, menghitung berkat Tuhan, atau justru kebalikannya, komplain gitu ya, menghitung list kekecewaan kita, menghitung list masalah kita gitu ya, teman-teman. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. What are you thankful for? Ya, aku jadi nggak tahu gimana tadi bener-bener waktu saya bikin PPT ini tuh tiba-tiba keluar gambar-gambar yang pas banget gitu ya. Apa yang bisa kamu ungkapkan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan saat ini? Satu, mungkin kesehatan kamu. Home tuh ya rumah ya, tapi bukan rumahnya, tapi keluarga gitu ya. Family, teman-teman, makanan gitu ya. Mungkin teman-teman bersyukur saat ini gue punya teman-teman. Nah, di Profmood tuh saya tahu ikatan keluarga ikatan persahabatan itu kental banget gitu ya. Saling mendukung ya, CVP sakit tapi begitu banyak orang yang mendoakan. CVP sehat-sehat, CVP. Semoga sehat-sehat selalu ya, Ci ya. Terus family gitu ya, sudah sebagai keluarga gitu ya. Terus mungkin saat ini bersyukur diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, bersyukur saat ini masih bisa makan. Ini mungkin saat ini bisa di benak kita. What are you thankful for? Apa yang kita bisa ungkapkan kepada Tuhan? Teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak tahu udah pernah nampilkan ini atau belum gitu ya di Profmood, mungkin sudah. Saya cuma mau bilang, anak saya tiga-tiganya belakangnya IEL gitu ya. Mungkin pernah saya ceritakan. Saya pakai pointer sebentar. Ini saya gitu ya. Kalau saya kenalan apa pakai gambar ini selalu ngomong, Alex, istri lu cantik, lu biasa aja katanya. Istri lu dapat lu musibah, lu dapat istri lu anugerah gitu ya, kalau bercanda teman-teman. Ini istri saya namanya Christine. Nah, ini anak saya namanya Othniel. Anak saya nomor 1 kelas 4 SD, dia umur 10 tahun sekarang, namanya Othniel. Dan saya happy banget karena saat ini dia sudah mau komuni pertama. Jadi growing fast banget gitu ya. Anak saya nomor 1 ini udah gede banget sekarang. Anak kedua saya namanya Ethaniel, kelas 1 SD, dia umur 6 tahun. Anak saya yang ketiga namanya Nathaniel. Mungkin teman-teman bertanya, Lex, anak lu kok belakangnya namanya Iel sih? Belakangnya namanya Nathaniel, Ethaniel,
Otniel itu artinya apa? Il itu dalam bahasa Ibrani atau Hebrew artinya Tuhan, teman-teman. Dan nama saya namanya Otniel. Otniel itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia kasarnya begitu ya, artinya adalah kekuatan dari Allah. Saya merasa bersyukur diberkati oleh Tuhan, punya keluarga yang selalu mendukung saya. Mungkin kami sekeluarga hidup sederhana, bukan hidup yang bermewah-mewah, bukan orang kaya. Tetapi saya bersyukur ketika saya stres, Bapak Ibu, ketika waktu kemarin gaji saya dipotong, saya hanya memandang foto ini. Percaya atau tidak? Ketika saya memandang foto ini, ada kekuatan dari Allah yang memancar dari ketiga anak saya dan istri saya. Jadi, itu ucapan syukur saya, Tuhan, terima kasih. Walaupun saat ini kami kekurangan. Tetapi Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Keluarga ini, Tuhan. Bapak, Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Ini loh berkat-berkat dari Tuhan. Mungkin teman-teman bisa listing ini. Ini contoh gitu ya. Kehidupan dan kesehatan yang baik dalam kehidupan kita. Terus teman-teman berdosa. Ya, kita banyak dosanya. Tapi Tuhan tebus dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Itu berkat Tuhan, teman-teman, itu blessing banget gitu ya. Terus pimpinan dan pelindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan sampai saat ini Tuhan melindungi kita dari wabah COVID ini. Contoh. Terus jaminan keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan dalam kehidupan kita. Terus ini tadi yang saya sharingkan, keluarga yang rukun dan damai dalam kehidupan kita. Terus Tuhan pelihara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus teman-teman, ini saya salut gitu ya, teman-teman tim di Prof Muti salut banget gitu ya. Diberikan karunia-karunia pelayanan. Ya, anugerah dari Roh Kudus ya. Terus pertolongan Tuhan, disembuhkan dari penyakit dan sebagainya. Terus Tuhan memberikan berkat kita, diberikan buah-buah roh ya, teman-teman bisa baca di Galatia 5:22-23 nih, ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran dan sebagainya. Tuhan memberikan ini. Harusnya kita bukan komplain, harusnya kita tidak mengeluh, tapi kita mengucap syukur karena Tuhan memberikan buah-buah rohnya kepada kita. Terus Tuhan juga memberikan pembaharuan hidup sebagai anak-anak Allah. Terus Tuhan juga memberikan hikmat dan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang paling penting. Tuhan memberikan anaknya sendiri, sang firman Allah sejati, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, counting Lord blessing. Bisa nggak kita melakukan itu? Menghitung berkat-berkat dari Allah. Kalau kita bisa menghitung berkat dari Allah, yang saya bisa sharingkan kepada teman-teman adalah hidup kita pasti damai, hidup kita pasti sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aku ambil perikop Mazmur ayat 40 ayat 6. Ya. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan. Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakannya dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mazmur bilang, banyak Tuhan yang telah kau lakukan untuk kami, untuk aku. Perbuatanmu yang ajaib, maksud-maksudmu untuk kami. Dan nggak bisa disejajarkan dengan Engkau. Aku mau ngasih tahu, memberitakannya kepada orang lain, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Keren banget ayat ini, Bapak. Berkat Tuhan itu terlalu besar untuk dihitung. Ya, saya dapat ayat lagi. Bukan. Jadi, teman-teman saya cuma mau bilang begini ya. Bila belum pernah, tadi kan awal suruh ngitung berkat ya Tuhan sama Ike gitu ya. Kalau belum pernah, mungkin kehidupan kita bukan Ike doang, itu penuh dengan keluh kesah. Ya, selanjutnya. Bila Anda merasa bahwa hidup Anda penuh kesusahan. Nah, di awal tahun ini nih, Januari 2022, kesempatan yang
baik banget untuk menghitung berkatnya Tuhan. Saya mau ajak teman-teman ini di awal tahun ini, ya, daripada mikir yang susah-susah, gitu, awal tahun ini kita punya kesempatan yang baik untuk menghitung berkat-berkatnya Tuhan. Ketika kita menghitung berkatnya Tuhan, percaya atau tidak, pasti kita semua akan takjub melihat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita semua di sepanjang tahun yang sudah berlalu. Teman-teman, aku dapat quote bagus. Tiap hari selalu ada hal yang bisa kau syukuri. Daripada kita menghitung beban, lebih baik menghitung berkat yang kau dapatkan. Tiap hari itu selalu ada, teman-teman, yang bisa kita syukuri. Daripada menghitung beban, lebih baik menghitung berkat yang kau dapatkan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita bangun tidur aja, kita melek mata. Harusnya kita bersyukur kita masih bisa hidup. Ketika kita melek mata, ketika kita menghirup napas hari pagi yang mungkin sejuk dan sebagai udara pagi yang sejuk. Itu suatu hal yang seharusnya kita syukuri, teman. Kita bisa bernafas. Teman-teman tahu, waktu itu nenek saya, sebelum dia meninggal, saya kaget banget ketika waktu itu dia sudah langsung masuk ICU, dan tidak lama kemudian meninggal, teman-teman. Dan ketika dia meninggal, saya ambil tagihan rekening rumah sakit. Saya kaget Bapak Ibu, ternyata dari semua porsi obat-obatan, penginapan dan sebagainya, ada angka yang cukup mencolok, angka yang cukup besar. Kira-kira itu angka apa? Saya bisa ajak ngomong siapa ya? Kira-kira angka apa tuh kira-kira? Ike. Oksigen, teman-teman. Jadi ternyata oksigen itu harganya mahal sekali. Kita bersyukur saat ini masih bisa menghirup nafas dengan gratis. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lanjutkan. Nih. Ada berbagai hal, ya. Saya ambil 3 hal aja gitu ya, yang membuat kita tuh sulit banget bersyukur. 1, ya. Gini, kita tuh sulit bersyukur gara-gara kita tuh selalu mikirin kesulitan. Dan kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi selalu fokusnya kepada kesulitan, masalah. Nah, kita akan sulit bersyukur kalau kita fokusnya kepada masalah, teman-teman. Kita hanya memperhatikan kemalangan atau kesulitan yang kita alami. Padahal berkatnya Tuhan tuh sebenarnya lebih banyak daripada kesulitan kita. Selanjutnya, kita akan bersyukur bila kita beranggapan, bahwa yang terjadi ini alami aja terjadi, bukan karena campur tangan Tuhan. Nangkep ya? Kasarnya, ya udahlah, by default. By default itu apa ya? Proses alamiah yang terjadi tanpa campur tangan Tuhan dan apa yang telah diterima, ya. Ini pokoknya ini salah typo ya. Pokoknya tanpa campur tangan Tuhan lah kita terima. Ketiga, nih. Kita akan sulit bersyukur bila kita tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan dalam kacamata iman. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi, Tuhan tuh mengasihi kita. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bersyukur, teman-teman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya udah pernah tampilkan ini, tapi saya mulai. Ini contohnya Ike lagi berdoa gitu ya. Terus tiba-tiba dia ketimpuk batu gitu. Mulai, Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan, kenapa Tuhan? Apa yang terjadi, teman-teman? Sebenarnya ini yang terjadi. Ya. Masalahnya tuh sebenarnya Tuhan tuh lindungi. Tuhan tuh lindungi kita supaya kita nggak tertimpa masalah. Ini blessing banget dari Tuhan. Tapi ketika kita punya satu masalah, kita komplainnya nggak udah-udah. Tuhan ngomong, I'm sorry, did I miss one? Are you alright? Gitu ya.
Ini refleksi buat kita semua, teman-teman. Apa kita seperti ini? Ini gambar apa, Ke? Gambar titik hitam. Nah, ini tanda bahwa kita selalu fokus sama masalah, ya, Cici ya. Kita fokus dengan titik hitam ini masalah, padahal ini yang sebelah kanan ini sebenarnya bukan titik hitam, ini gambarnya kertas putih, di tengahnya ada titik hitam. Kertas putih ini adalah yang lebar, ini adalah cintanya Tuhan sama kita, berkatnya Tuhan sama kita. Tapi seringkali kita fokus sama titik hitam ini. Ini bukan buat saya doang, buat kita semua yang mungkin hadir pada malam hari ini. Kita kadang seperti ini. Kita sukar banget menghitung besarnya berkat yang Tuhan kasih sebesar kertas putih ini. Tetapi yang kita selalu ingat-ingat adalah masalah yang kecil ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kita tuh jadi kayak bangsa Israel. Kenapa saya bilang kita kayak bangsa Israel? Ya, Cipipi pasti udah tahu nih, bangsa Israel adalah bangsa yang tukang ngeluh, bener ya? Ya, dibawa sama Musa ngeluh sepanjang perjalanan gitu ya. Ini saya coba bacakan summary-nya gitu ya. Ketika bangsa Israel tuh harusnya bersyukur banget ya, dia sudah keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Tapi dia nggak bersyukur loh atas pertolongan yang Tuhan berikan. Malah bersungut-sungut dan menyesali keadaan yang terjadi ya. Gini, kalau Bapak Ibu teman-teman baca di Keluaran dan Bilangan itu banyak sekali ayat ya yang menyatakan keluh kesah bangsa Israel selama menuju tanah perjanjian. Ya. Lalu apa yang terjadi sebagai kasarnya nih? Yang terjadi ketika bangsa Israel itu mengeluh dan mengeluh dan mengeluh ini. Apa yang terjadi? Tuhan marah loh teman-teman. Kenapa saya bilang? Ya. Amarah Tuhan tuh contoh yang paling ini adalah Musa aja nggak bisa masuk ke tanah terjanji itu. Musa, ya. Amarah Tuhan bangkit karena sungut-sungut mereka, bahkan hanya beberapa saja yang akhirnya masuk tanah perjanjian. Yaitu apa? Mereka yang setia dan percaya akan janji dan kebaikannya di Bilangan 11 ayat 1 dan di Bilangan 14 27 sampai 32. Teman-teman silakan baca di Bilangan ya. Jadi Tuhan tuh marah. Karena apa? Ini bangsa Israel tuh udah dikasih berkat, dikasih makanan, dikasih jalan keluar, ditolong dan sebagainya, tapi mulutnya komplain mulu. Tuhan marah loh teman-teman. Dan apa? Hanya beberapa orang aja yang bisa masuk ke tanah terjanji. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Sungut-sungut atau keluh kesah seperti yang ditunjukkan oleh bangsa Israel. Mereka tidak mampu melihat karya-karya Tuhan dan senantiasa mengandalkan pemikiran sendiri. Tak heran, teman-teman, akhirnya kebaikan Tuhan nggak dapat terpancar dari kehidupan orang-orang yang sulit bersyukur. Saya ulangi, ya, kebaikan Tuhan tidak akan bisa terpancar bagi orang-orang yang sulit bersyukur. Karena jika diri mereka sendiri tidak dapat merasakan kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, bagaimana mungkin mereka dapat menjadi jalan berkat bagi orang lain? Ini contoh di Perjanjian Lama, bangsa Israel. Mulutnya komplain mulu. Dan Tuhan marah, teman-teman. Selanjutnya, ya saya coba. Ada kalanya kita gagal melihat berkat atau kebaikan Tuhan. Ya, dalam hidup kita gitu teman-teman ya. Saya coba bacakan. Mungkin ini membuat standar kita bahwa berkat Tuhan itu harus besar. Gitu ya. Lantas, jika kita tidak melihat perkara-perkara yang ajaib, kita akan mengeluh dan lupa bersyukur. Jadi selalu hal-hal yang ekstrim, hal-hal yang besar, baru kita bersyukur gitu ya. Contoh, naik gaji 30%, baru bersyukur, kalau 5% doang kagak. Ya, jadi melihat sesuatu hal yang terlihat besar. Contoh apa lagi? Dapat berkat yang besar, contoh dapat lotre atau dapat hadiah gitu ya. Pokoknya berkat-berkat yang heboh lah gitu ya. Kalau yang kecil-kecil doang, lupa bersyukur. Teman-teman, jangan pernah merasa bahwa kita kurang diberkati oleh Tuhan. Atau kita berpikir Tuhan pilih kasih sama kita.
Karena berkat Tuhan itu selalu hadir dalam berbagai bentuk dan berbagai cara yang nggak dapat kita perhitungkan. Saya bold. Contoh, kita diberikan kesempatan ketemu orang yang baik, ya, terus menerima banyak kebaikan, menikmati banyak hal dan mampu melakukan banyak hal. Nggak terhitung berapa banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Terlalu besar jumlahnya, teman-teman, jika dihitung satu persatu. Dan jika kita membuka hati kita, berusaha mengerti Tuhan, maka kita akan terkagum-kagum dengan kebaikan yang berlimpah. Di awal tahun ini saya mau ajak teman-teman merenung sejenak atas berkat Tuhan yang melimpah dalam hari-hari kita. Dan penyertaan Tuhan yang selalu mengiringi jalan kita sampai hari ini, teman-teman. Daripada kita mengingat masalah, problem gitu ya, lebih baik kita menghitung berkatnya Tuhan. Saya ada sedikit cerita, waktu itu teman saya cerita begini gitu ya. Saya punya teman, dia bilang gitu. Saya ajak dia untuk berbagi berkat. Ini cerita lucu banget. Ini lucu banget, tapi ini bisa jadi contoh. Jadi mengajak, yuk kita nyumbang panti asuhan gitu ya. Yuk kita kolek-kolekan, yuk kita kolek-kolekan, kita saweran lah ya gitu, kita nyumbang panti. Jawabannya apa? Nggak perlu lah, kan panti asuhan itu sudah banyak yang nyumbang. Teman-teman, apa yang terjadi? Siangnya dia pergi, terus dia apa? Kena tilang 500.000. Ini suatu hal cerita yang yang sekelebat langsung saya bisa ceritakan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ujung-ujungnya gini, saya juga mau ngomong ujung-ujungnya adalah kita tuh harus membagikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ujungnya seperti itu. Saya buka dengan cerita itu. Nanti saya juga cerita mengenai bless the blessing sebenarnya. Ya. Teman tadi ini saya baru ngomong hitung berkatnya dulu. Tapi di ujungnya nanti di goalnya adalah saya cuma mengajak teman-teman ketika teman-teman juga mendapatkan berkat. Berkat itu harus kita bagikan kepada orang lain. Banyak banget sekarang saat ini orang yang lagi bukan menghitung berkat, tetapi banyak orang saat ini mencari uang, mencari berkat itu, tapi lupa untuk membagikan berkat itu untuk orang lain di sekitarnya. Banyak banget sekarang saat ini orang yang mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi lupa untuk membagikan berkat itu untuk orang lain. Sedikit kembali ke belakang tadi, di Yeremia 31-3. Kenapa kita harus mengucap syukur? Dari jauh Tuhan menampakkan kasih kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini berkat Tuhan loh, kasih yang kekal. Kekal itu berarti selamanya. Sampai saat ini, cintanya Tuhan sama kita kekal. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Ratapan 3:22 ayat 23. Kasih Tuhan tuh nggak pernah berkesudahan, teman-teman. Dan rahmatnya selalu baru tiap hari. Di Pengkhotbah 5:18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta, benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaan dan untuk bersukacita dalam kehidupan itu pun karunia Allah. Jadi setiap orang tuh dikaruniai Allah berkat dan sebagainya. Karena itu semuanya adalah karunia Allah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Ini tadi sebenarnya runutannya kebalik tadi. Mohon maaf ya. Ujung-ujungnya tadi saya kecepatan cerita mengenai tadi. Ya, ada orang yang diminta untuk berbagi gitu ya. Tadi kan saya cerita ada seorang yang yuk di tahun baru nih kita saweran yuk nyumbang panti asuhan, tapi dia bilang alasannya panti asuhan sekarang udah banyak yang nyumbang. Tapi gak lama kemudian siangnya dia pergi naik mobil ketilang, uang 500 hilang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita menerima rahmat dari Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain.
Pada intinya seperti itu, ya. Ketika teman-teman mendapatkan kangtau, ya kalau orang Chinese bilang kangtau, gitu ya, berkat dari Tuhan yang besar. Alangkah indahnya kita mau memberkati orang-orang di sekitar kita. Tadi saya cerita, saat ini begitu banyak orang mencari uang sebanyak-banyaknya. Mencari berkat dalam arti berkatnya quote and quote uang sebanyak-banyaknya. Tapi dia lupa untuk berbagi dan memberkati orang-orang di sekitarnya. Dia lupa untuk bless, to be a blessing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengukur berkat Tuhan bukan dengan apa yang kita terima, namun dengan apa yang kita bagikan dengan orang-orang yang terkasih dan juga kepada sesama. Ini jujur ya, saya dapat bahan ini ketika PD udah mulai. Tiba-tiba ada selentingan tek gitu ya. Mengukur berkat Tuhan bukan dengan apa yang kita terima, namun dengan apa yang kita bagikan dengan orang-orang yang terkasih dan juga kepada sesama. Kata-kata ini menampar saya. Ada berapa banyak saat ini kita menerima berkat Tuhan, tapi lupa berbagi kepada orang-orang terkasih dan juga kepada sesama. Mari kita menghitung berkat Tuhan mulai dari sekarang untuk dapat memancarkan kehidupan yang memuliakan Allah dan menjadi berkat untuk sesama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit refleksi sebagai penutup. Sebagai refleksi ya teman-teman. Saatnya mulai menghitung berkat-berkat yang telah kita peroleh dari Tuhan. Apakah berkat itu dalam bentuk kesehatan, anggota keluarga, pendidikan anak, karir kepala rumah tangga yang semakin meningkat ataupun sumber penghasilan semakin membaik. Apabila kita mulai menghitung teman-teman, minimal setahun ke belakang, maka kita pasti akan tercengang dan takjub. Ternyata begitu berlimpah berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Tadi WL bilang, Kolek pasti ada sharing yang baru gitu ya. Ada sharing yang baru lagi, baru lagi. Teman-teman saya lupa, saya udah pernah cerita, tapi kayaknya belum gitu ya. Teman-teman mungkin yang pernah saya sharingkan ketika COVID, gaji dipotong. Iya, benar. Ketika COVID ini, gaji dipotong selama pokoknya tahun kemarin gitu ya. Tapi saya tetap bersyukur teman-teman, karena saya juga punya sahabat, punya teman-teman yang bukan dipotong lagi gajinya, tapi di PHK. Jadi saat itu saya cuma bilang terima kasih Tuhan, walaupun gajiku dipotong, aku masih punya keluarga tadi itu ya, CVP ya, keluargaku yang tadi itu, yang begitu mensupport saya, begitu mencintai saya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang belum saya sharingkan adalah ketika ada syukur, ketika ada ucapan syukur, dan ketika kita menghitung berkat-berkat dari Allah, amazing-nya adalah ketika tahun lalu, saya belum pernah cerita pasti, ketika tahun lalu gajiku dipotong, tapi Tuhan gantikan. Kenapa? Saya kerja di Metrodata, Cynthia, mungkin Cynthia tahu ya. Saya kerja di Metrodata, dan di Metrodata itu setiap tahun itu pasti ada pemilihan Top Achiever Award. Tahu ya artinya apa ya? Jadi karyawan Metrodata yang sekitar 2.000 orang itu hanya dipilih sekitar 150 orang lah ya. Itu yang menjadi Top Achiever Award. Harusnya CVV itu hadiahnya jalan-jalan ke Eropa. Waktu itu saya sebenarnya harusnya jalan-jalan ke Yunani, ke Santorini. Waduh, kebayang ya. Harusnya jalan-jalan karena pandemi berubah hadiahnya jadi diuangkan. Dan saya waktu itu cukup kecewa karena pada waktu yang diumumkan pergi ke Jepang, kayak ada Jepang dan Santorini gitu ya. Jadi ada tam yang bawah, yang achiever yang bawah dan achiever yang plus. Yang plus itu dapatnya ke Santorini, yang biasa itu dapatnya ke Jepang. Teman-teman, ketika yang Jepang itu saya nggak disebut namanya, ya sudahlah. Ternyata yang dapat malah tim saya.
tim saya dapat gitu ya. Waduh, tim saya dapat, puji Tuhan. Berarti saya bisa membangun tim saya bisa mendevelop tim saya supaya dia berhasil dan dia mendapat Top Achiever Award. Teman-teman, apa yang terjadi ketika diumumkan Top Achiever Award Plus yang tadi dibilang berangkat ke Santorini itu, sudah kalau nggak salah cuma 20 orangan, ketika nomor 18 gitu ya, tiba-tiba di nomor 19 nama saya disebut Alex Junior. Saya merinding pada waktu itu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya. Nggak, tapi kalau pasti CBP kalau orang yang apa ya, yang kasarnya gitu ya, pasti berpikir, waduh, harusnya kalau nggak COVID, lu pergi ke Santorini, lu ke Yunani gitu ya. Tapi saya tidak pernah berpikiran itu. Tapi saya bilang bersyukur Tuhan. Ya, bersyukur, nggak apa-apa deh. Itu biayanya menjadi uang, dirupiahkan. Ini sedikit penutup sharing firman pada malam hari ini. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita selalu menghitung kebaikan dalam hidup kita, saya imani dan saya percaya itu menyukakan hati Tuhan, dan rahmat Tuhan akan selalu baru setiap hari untuk setiap orang-orang yang selalu mengucap syukur. Terima kasih. Thank you, bro. Teman-teman, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bro Alex untuk sharing firman-Nya yang menguatkan dan mengajarkan kita semua untuk lebih sering menghitung berkat-berkat daripada keluhan-keluhan kita. Untuk rangkumannya dari Bro Alex, jika kita bisa menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan damai dan sukacita. Di awal tahun ini merupakan kesempatan yang amat baik untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, dan kita pasti akan takjub melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita sepanjang tahun lalu. Setiap hari selalu ada hal yang bisa kita syukuri daripada menghitung beban kita. Lebih baik menghitung berkat yang kita terima. 3 hal yang membuat kita sulit bersyukur. Pertama, kita fokus terhadap masalah atau kesulitan. Kedua, kita menganggap semua yang terjadi tanpa ada campur tangan Tuhan. Dan ketiga, kita tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan atau kebaikan Tuhan dalam kondisi tertentu. Jangan pernah merasa bahwa kita kurang diberkati karena berkat Tuhan selalu hadir dalam berbagai bentuk dan cara yang tidak dapat kita perhitungkan. Ketika kita menerima berkat Tuhan, jangan lupa untuk membagi berkat kita dengan orang-orang yang terkasih dan juga kepada sesama untuk memuliakan Tuhan. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk breakout room yang isinya 3-4 orang. Di sini kita tidak untuk sharing, tetapi untuk lebih menjalin keakraban satu dengan yang lain. Halo malam semua. Malam. Halo Shalom. Meta, Erlina. Halo, ada Ciren ya? Ya, benar. Ciren ya? Halo Ciren. Apa kabarnya? Udah lama nih nggak ketemu. Ciren ingat aku kan? Baik. Eh, Aduh, yang lupa kayaknya ya. Ciren itu kan apa yang cap di Mangga Besar 10 kan? Iya. Mangga Besar 9. Oh, yang 9 ya? Oh, sama Mabes nih. Iya. Mabes. Ciren gimana Ciren? Kabarnya mau lanjut itu cap yang sekarang belum ya? Kenapa? Cap yang sekarang Ciren gimana? Kayaknya kabarnya? belum. Oh, belum ya? Belum nih. Ada rencana memang mau ada pertemuan, tapi belum bisa nih karena keadaan begini. Iya, masih tambah-tambah lagi ya, jadi berubah-berubah Iya. lagi ya. Ya, nggak Iya sih, apa-apa memang nanti. sih ada rencana. Iya, sama Pak Teddy ya.
Iya, betul. Nantilah nggak apa-apa, nanti tunggu agak mereda aja, tunggu santai. Jadi satu paroki Kita ya memang sama lo. iya. Kalau saya sama Ciren nggak satu paroki, kalau saya di Pademangan. Oh Tapi kan iya karena Oh, Pademangan. Iya. karena kan saya kan dulu kan ikut capnya di Mangga Besar, kita Mangga Besar juga, jadi mendua kayak kita. Nggak apa-apa ya Ciren ya, Nggak apa-apa. kan sama-sama juga nanti. Kalau udah bersih juga balik lagi deh. Thank you Ciren ya udah bisa itu ikut ya. Ya, terima kasih juga saya dapat kesempatan ngikut nih. Saya kadang suka ikut yang perduki di Pasar Baru ya. Oh yang pusat ya, hari Jumat kalau nggak salah. Saya sering hari Rebo. Oh hari Rebo ya, sekarang hari Rebo kalau online ya. Iya. Online Rebo. Saya sering dapat undangan di situ. Jadi ikutlah. Nggak Tapi apa-apa, kadang juga gimana suka aja. lupa. Semuanya baik, Soalnya saya kan Ciren. Yang penting pas ada waktunya tepat gitu loh, pas ada waktunya gitu. Betul. Ya. Ya buruan aja. Ada yang nggak join ya di breakout room-nya ya? Ada ada yang live Zoom juga. Kan langsung kebagi, Dep. Ya, tadi tapi udah nggak join juga ya. Udah langsung live Zoom-nya langsung tadi. Oh, nggak tahu deh. Ini mah langsung kita ngobrol. Ada Junita, ada Ike. Oh, maksudnya Dedi ada yang langsung live. Ya, ada yang langsung live juga tadi, Vi. Tadi pas pewartaan dari Ko Alex, ada teman-teman yang beberapa tadi dia langsung live Zoom. Oh iya iya. Iya. Mungkin besok harus diinfo dulu. Diinfo lagi. Karena mungkin ada teman yang baru juga kayaknya tadi ya. Yang baru bergabung di secara online di Prof. Yang lain. Udah semua? Teman-teman udah balik ke yang room utamanya? Udah semua ya? Dibalikin kok. Dibalikin ya Cici. Ya udah ya. Kita boleh ini mendengarkan pengumuman. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah join via Zoom dan YouTube untuk PD malam ini. Jangan lupa Selasa depan tanggal 25 join kembali dengan tema Awal Baru, Urapan Baru oleh Sis Irma Ho. Untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan kasih, bisa mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar masing-masing. Terima kasih. Terima kasih CSW. Teman-teman, saat ini kita boleh memberikan persembahan kasih dan kita juga mau melihat pelangi kasih Tuhan senantiasa menyinari kita dengan segala kebaikan, rezeki, berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi bila saat ini kita boleh memberikan yang terbaik, itu semua juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Yap. Kita iringi persembahan hari ini dengan pelangi kasih Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah sebuah yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya
tiba-nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merentang suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Ya, saat ini kita mau doa penutup untuk mengakhiri pertemuan dan PD online kita malam hari ini. Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk malam hari ini Bapa. Kami boleh kembali disegarkan oleh firman-firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Ko Alex Yuniarto, untuk kami semua Bapa, yang pada malam hari ini boleh bergabung secara Zoom maupun ikut live di channelnya YouTube Perduki Profesional Muda. Terima kasih Bapak untuk segala kesempatan malam hari ini. Terlebih biarlah Bapak setiap apapun yang disampaikan tadi oleh Ko Alex, firman-firman-Mu yang telah disampaikan boleh sungguh-sungguh menyentuh hati kami Bapak. Dan kami pun dapat merasakan kekuatan dari firman-Mu itu. Kami mendapatkan peneguhan dan juga bagaimana cara kami menghitung berkat-berkat-Mu. Terlebih sungguh luar biasa yang disampaikan Ko Alex untuk kami semua. Bukan kami menghitung seberapa banyak Tuhan memberikan berkat-berkat bagi kami, tetapi bagaimana cara kami menghitung berkat-berkat itu untuk kami bagikan kepada orang-orang terkasih dan kepada sesama juga. Mungkin itu akan kami praktekkan Bapak di dalam keseharian kami. Kami coba untuk menjadi peduli lagi, peka untuk melihat situasi keadaan di sekitar kami, terkhususnya di dalam keluarga kami masing-masing. Mungkin ada yang membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan pertolongan dalam bentuk apapun. Mungkin kami lebih peka lagi melihat situasi seperti itu. Dan sungguh kami diingatkan oleh Ko Alex bagaimana cara untuk menghitung berkat-berkat-Mu tadi, biarlah kami dapat mempraktekannya juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, senantiasa Kau berkati Ko Alex Bapak, di dalam bentuk pelayanannya, di dalam pekerjaan dan usahanya juga Bapak, di dalam segala hal, dan keluarganya juga. Kau berkati, Kau lindungi, Kau jaga Bapak, agar senantiasa Ko Alex tetap setia mewartakan firman-Mu, memberitakan kabar sukacita untuk orang-orang yang ia jumpai di dalam bentuk pelayanannya ini juga Bapa. Senantiasa Kau jaga, Kau berikan kesehatan, kelimpahan berkat dan rezeki buat Ko Alex keluarga. Dan kami semua yang malam hari ini boleh bergabung secara online di Zoom maupun di YouTube ini Bapa. Kami pun datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kelemahan, segala dosa-dosa kami. Kami mau terus belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, belajar untuk terus berbagi-bagi berkat yang telah Tuhan Yesus sediakan sendiri terlebih dahulu untuk setiap kami. Dan kami mau mengakhiri untuk pertemuan malam hari ini, PD online kami malam hari ini Bapak. Kami mau berbagikan kasih dan sukacita yang malam hari ini kami dapat untuk orang-orang yang kami kasihi, terkhususnya di keluarga kami. Dan kami mohon kepada-Mu Bapak, Kau menyertai, memberkati istirahat malam kami hari ini. Kau berikan kami ketenangan dan Kau berkati istirahat malam hari ini sehingga besok pagi kami boleh bangun kembali dengan tubuh jiwa raga yang sehat, semangat, dan api Roh Kudusnya terus bernyala-nyala dalam kehidupan kami untuk kami terus mewartakan kasih, sukacita, firman-firman-Mu, dan kami pun dapat menjadi pelaku firman-Mu itu sendiri. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami tutup dan kami akhiri untuk persekutuan doa online malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang mulia dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya.
Ya, terima kasih ya teman-teman boleh bergabung malam hari ini. Terkhususnya Ko Alex, jangan bosan-bosan kok bergabung bersama sahabat-sahabat Prof Mood ya. Ceritanya nggak bosan kok. Itu pasti ada cerita baru yang terus Ko Alex bagikan untuk kami semua. Sebelum kita akhiri, kembali pujian tadi, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang. Kita mau bersama-sama membagikan kebahagiaan ini, terkhususnya kita semua yang boleh bergabung. Kita boleh memberikan senyuman, sukacita ini agar menularkan setiap virus-virus cinta, virus-virus kebahagiaan untuk kita semua. Sama-sama. Hati yang gembira, ku datang padamu. Hati yang gembira, ku puji namamu. Hati yang gembira, ku angkat tanganku. Hati yang gembira, ku puji namamu. Dengan hati yang gembira kita sama-sama kembali puji nama Tuhan Yesus. Hati yang gembira, ku datang padamu. Hati yang gembira, ku puji namamu. Hati yang gembira, ku angkat tanganku. Hati yang gembira, ku puji namamu. Sama-sama kita suarakan haleluya. Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Boleh sambil bertepuk tangan? Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Haleluya, Tuhan besertaku. Haleluya, ku bersyukur padamu. Kami mau terus bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir secara online, yang bergabung di Zoom maupun di YouTube. Senantiasa kasih Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Thank you. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya, teman-teman semua. Makasih Oh ya, ya. ada beberapa Thank you, teman Didi. yang baru. Thank you semuanya. Ya, thank you semua. Thank you Pak Dodo. Thank you Pak Iya. Dodo. Thank you Ko Alex, thank you Pak Thank Dodo. Semuanya. Ya, Ada teman yang baru bergabung malam hari ini, ada Sis Iren ya, Sis Iren Ratnawati. Iya. Iya, Halo, selamat Sis malam. Iren. Malam Irin. Iya, selamat bergabung di Prof Mood. Ya, Malam Iren,